Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang FCC. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang SC dan BCC, di mana SC itu adalah kubus sederhana, ya. Kemudian kalau BCC adalah kubus sederhana yang di tengah-tengahnya itu ada satu kisi. Itu kalau BCC. Kemudian bagaimana dengan FCC, ya, Fast Center Cubic. Jadi kubus itu mempunyai 6 sisi. Sisinya misalnya yang di samping-samping itu ada 4, kemudian atas bawah itu ada 6. Nah, di masing-masing sisi itu ada kisinya. Jadi contohnya misalnya saya kasih warna kuning. Misalnya kisi yang depan sini, sisi yang ada di depan sini itu terdapat satu kisi di tengahnya. Jika kubus ini ada 6 sisi, nah masing-masing sisi itu ada kisinya di tengah-tengahnya. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ini gambarannya. Jadi misalkan kisi yang ini, yang saya tunjuk ini merupakan kisi yang ada di sisi warna kuning ini. Ya. Kemudian kalau yang sisi bagian bawah, ya, sisi bagian bawah itu ada satu kisi di tengah, misalnya yang ini. Gitu. Jadi bentuk FCC itu seperti ini. Di masing-masing sisi kubus terdapat satu kisi. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuktikan karakteristik dari FCC. Apa saja yang akan kita buktikan? Yang pertama, kita akan membuktikan tentang volume sel konvensional dan volume sel primitif. Ya, ini sudah kita bahas caranya sama seperti kita mencari sama ketika kita membuktikan karakteristik untuk SC dan BCC. Baik. Untuk volume sel konvensional itu dengan mudah kita bisa dapatkan. Volume sel konvensional adalah volume kubus itu sendiri. Jika sisi kubus itu panjangnya adalah A, lebarnya A, tingginya A, maka volume sel konvensionalnya itu adalah A pangkat 3. Jadi ini mudah ya, untuk karakteristik pertama sudah kita bisa buktikan bahwa volume sel konvensionalnya adalah A pangkat 3. Kemudian bagaimana dengan volume sel primitif? Untuk volume sel primitif itu adalah volume terkecil dari FCC, bisa kita peroleh dengan menghubungkan masing-masing kisi yang ada di sisi kubus sehingga membentuk kubus yang lebih kecil. Ini ya, jadi karena sisi kubus itu ada 6, ya, ada 6, kemudian masing-masing sisi itu ada kisinya. Nah, jika kisi-kisi di sisi kubus ini kita hubung-hubungkan, ya. Kemudian ujungnya itu dari kisi utama sini, ya. Kita dapatkan bentuk kubus yang lebih kecil dibandingkan kubus ini, ya, yang lebih besar. Nah, untuk volume sel primitif itu rumusnya sama, yaitu A1 dot A2 cross A3. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini ya, ini sumbu X, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kemudian karena ini bentuknya itu adalah mirip seperti kubus ya, tetapi kan kita belum tahu berapa panjangnya A1, A2, A3 itu kan nggak tahu ya. Sehingga kita mencari volume sel primitif ini kita menggunakan notasi vektor ya. Jadi kalau kita menggunakan notasi vektor, berarti kita harus mencari tahu A1-nya itu berapa, A2-nya itu berapa, A3-nya itu berapa. A1 itu ini. Ya, A1 ini. Saya kasih warna ungu. Nah, A1 itu letak posisinya itu kan di sini ya. Letak posisinya di sini. Ini ada di bidang XZ. Ya, jadi kalau semisal Anda tarik ke sumbu Y dan Anda tarik ke sumbu X, kita dapatkan di sini. Jadi, ini A1 itu kalau panjang dari sini ke sini itu kan A ya. Kalau di sini berarti kan setengah A.
ya, A per 2. Ini juga A per 2. Sehingga titik yang ada di sini, yang di A1 ini, itu adalah A per 2X dan ditambah dengan A per 2Y. Bisa diterima ya. Kemudian untuk yang A2 misalnya saya kasih warna merah ya. A2 itu adalah ini. Nah, ini cara untuk menentukan vektor posisinya juga sama. Kita tarik garis ya. Ini kan berada di bidang Y dan Z. Kita tarik garis. Ini posisinya kan di setengah A semua ya. Di A per 2 semua. Jadi A2 itu sama dengan A per 2 Y plus Z. Kemudian A3 juga sama. A3 itu posisinya di sini. Jadi kalau kita tarik ke sumbu X dan ke sumbu Y, jadi ini kan bidang antara X sama Z ya, X sama Z, sehingga kita punya A3 A per 2 X plus Z. Nah, ini kita sudah dapatkan ungkapan vektornya, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus ini. Jadi A1 itu A per 2 X plus Z, dikalikan, di sini perkaliannya adalah perkalian dot, A per 2 YZ, cross product ya, di-crosskan dengan A per 2 X plus Z. Nah, ini A per 2-nya, karena ini konstanta bisa kita keluarkan dari operasi vektor ya. Jadi kita keluarkan sehingga kita punya A ya, A pangkat 3 per 2 pangkat 3 X plus Z ya. Kemudian didotkan dengan Z plus X, Z plus Z, kemudian di cross produkkan dengan X plus Z. Nah, ini kalau semisal kita cari ya cross produknya, kita misalnya pakai I, JK itu ya, ZZ gitu. ZZ itu kan maksudnya itu kan IJK tadi itu ya, atau ini bisa saya tuliskan X, Z, Z itu ya. Ini kan berarti X-nya 0, Y-nya itu 1, Z-nya itu 1, kemudian X di cross produkkan dengan X plus Z, berarti X-nya itu 1, Y-nya itu 0, Z-nya itu 1 ya. Nah, kita mau nyari yang sumbu X-nya, berarti ini kita tutup ya. Ya, jadi yang kita kalikan adalah 1 kalikan 1 dikurangi dengan 1 kalikan 0. Jadinya hasilnya 1. Plus Y, Y-nya berarti 1 kalikan 0 dikurangi dengan 1 kalikan, ini kembali ya. Kalau yang Y itu berarti 1 dikalikan 1 dikurangi dengan 1 kalikan 0, berarti 1. Plus Z, yang Z, ini kita tutup, berarti di sini 0 kalikan 0 dikurangi dengan 1 kalikan 1 ya, sehingga hasilnya adalah 1 min 1 ya, min 1. Jadi 0 kalikan 0 dikurangi 1 kalikan 1 berarti min 1, sehingga hasilnya adalah X Z min Z ya. Jadi X plus Z min Z. Nah, kalau kita dot produkkan dengan X plus Z, kalau kita dot produkkan dengan X plus Z, jadi kan ini X dot X itu kan hasilnya 1 ya, Y dot Y itu hasilnya 1, berarti 1 plus 1, kemudian Z ini kan 0 ya, jadi hasilnya adalah 2. Sehingga kita bisa coret-coret, hasilnya kan 2 ya, A pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2, ini bisa kita coret sehingga di sini sisanya 2 pangkat 2, sehingga kita punya volume untuk sel primitifnya itu A pangkat 3 per 4. Ya, ini kita sudah buktikan. Oke, jadi kita sudah membuktikan dua karakteristik dari FCC. Kemudian kita akan membuktikan ini ya, yang jumlah kisi per selnya itu berapa. Kalau di sini kan ada 4. Kok bisa ada 4? Ya, jadi ini ya, 1/8 kalikan 8 ditambah setengah kalikan 6 sama dengan 4. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi di masing-masing ini kita tinjau ini ya, yang saya kasih warna merah. Yang saya kasih warna merah. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 kisi yang ada di pojok itu kan dia selalu sharing dengan 8 kubus yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya ini kita gambarkan kubusnya ada banyak, berarti kan 1 kisi ini kan dia sharing sama kubus yang ini, 1,
2, 3, 4. Ini yang bagian bawah. Kemudian yang bagian atas juga sama. Ya, yang bagian atas itu juga ada 4. Jadi ada 8. Jadi satu kisi ini dipakai oleh 8 kubus, sehingga 1/8 kalikan 8. Kemudian untuk kisi yang ada di tengah-tengah sisi, ya, misalnya saya kasih warna hijau, ya, yang ada di sini. Ini satu kisi itu dipakai oleh 2 kubus. Kok bisa 2? Karena dia kan dipakai sama sampingnya. Jadi kan dia cuma bisa dipakai oleh samping kubusnya saja. Jadi misalnya yang ini ya, yang sisi hijau ini ya. Nah ini kalau kita gambarkan kubusnya. Jadi kalau kita gambarkan kubusnya berarti kan satu sisi ini dia cuma bisa dipakai oleh kubus yang sebelah kanan sama kubus yang sebelah kiri. Jadi karena ada 6 kisi di masing-masing sisi kubus dan masing-masing kisi ini cuma bisa sharing dengan kubus sampingnya. Jadi misalnya kisi yang ada di atas itu kan dia cuma bisa sharing sama kubus yang di atasnya saja. Sehingga di sini masing-masing kisi itu cuma sharing dengan 2 kubus. Jadi setengahnya ya. Atau satu kisi ini dipakai oleh 2 kubus. Jadi setengah kalikan 6. Itu kan 3. Jadi ini 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. Oke, ini kita sudah buktikan. Kemudian jumlah kisi dalam satu unit sel per volume itu berarti kita tinggal tuliskan 4 ya, karena satu jumlah kisi dalam satu unit sel itu 4. Kemudian volumenya konvensionalnya itu kan A pangkat 3, jadi 4 per A pangkat 3. Nah ini kita sudah buktikan juga. Selanjutnya tetangga, jumlah tetangga terdekat itu ada 12. Nah ini gambarannya ya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa tetangga terdekatnya itu ada 12? Jadi misalkan kita tinjau gambar ini ya. Pada gambar ini, itu kita fokus pada yang warna merah. Kisi yang warna merah itu adalah kisi patokan ya, yang akan kita tinjau. Tetangga terdekatnya itu ada 12. Nah, sebelum kita menentukan tetangga terdekatnya, kita terlebih dahulu menganalisa jarak terdekat yang paling mungkin. Itu yang mana? Jarak terdekatnya itu berapa sih? Itu. Kalau di sini jarak terdekatnya itu adalah A per akar 2. Jadi kalau misalnya kubus, ini saya gambarkan yang ini saja ya. Ini saja. Jadi ini yang merah. Yang merah. Ini kan ada tetangga terdekat. Yang warna pink. Yang warna pink saya kasih warna biru ya. Saya kasih warna, jangan warna biru. Ya nggak apa-apa lah. Warna biru. Nah ini ini kan masing-masing jaraknya itu kan A. Ini jaraknya A ya. Kemudian merah ini kan dia juga punya tetangga ya yang warna hijau. Dia jaraknya itu di sini. Ini kisi yang ada di sisi ya. Berarti kalau diagonal diagonal sisi dibagi 2. Atau kalau misalnya kita tinjau ini ya. Kalau kita tinjau ini, jadi ini diagonal sisi itu kan akar 2A. Kalau di tengah-tengahnya, kalau cuma sampai sini saja, ya, itu kan berarti akar 2A per 2. Kalau kita kalikan akar 2 per akar 2, ini kan tidak merubah persamaan ya, karena kan dikalikan dengan 1, itu berarti 2 per akar 2A. Jadi seper akar 2A. Jadi
untuk tetangga terdekatnya itu bukan tetangga yang jaraknya A, ya, tetapi tetangga yang jaraknya adalah seperakar 2A. Jadi tetangganya itu yang ada di sini. Ini kan merah ya. Kemudian kisi hijau ya 1, 2, 3, 4. Nah, kisi-kisi hijau ini adalah kisi yang ada di sisi ini ya, di sisi kubus ini ya. Kemudian ini yang sebelah bawah. Kemudian ini udah ada 4. Kemudian yang sebelah atasnya ya, coba kita yang sebelah atasnya, kita punya biru ya 1. Ya ini yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini kuning ya 2, 3, 4 ya. Kemudian ini gimana ya? Ini sebelah sini, kemudian sebelah ini ya. Ini yang kuning ya. Jadi kalau Anda menggambarkannya mungkin agak kesulitan. Mungkin agak kesulitan di ininya ya. Jadi intinya